Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kotrunada Fitri Adispa, NIM 19231036. Aplikasi kapasitor pada touchscreen smartphone. Kapasitor berarti benda yang dirancang khusus untuk menyimpan energi dalam bentuk medan listrik, dan kapasitansi adalah parameter kemampuan suatu benda dalam menyimpan energi dalam bentuk medan listrik. Touchscreen smartphone pada smartphone kalian itu dapat menentukan di mana jari kalian itu menekan layar smartphone karena adanya 3 tahap. Pertama adalah layar monitor yang disebut dielektrik yang bersifat isolator. Di bawahnya ada lapisan konduktor. Karena adanya perbedaan konduktivitas antara jari dengan udara menyebabkan smartphone dapat menentukan di mana jari kita menekan layar monitor tersebut. Sehingga karena adanya perubahan kapasitansi inilah selanjutnya informasi ini dikirim ke prosesor smartphone kalian. Itulah tahap-tahap dari kapasitansi touchscreen smartphone. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aski, NIM 19231031. Baik, saya akan menjelaskan aplikasi yang kedua, aplikasi kapasitor pada sepeda motor. Pada aplikasi motor ini, sistem kelistrikannya menggunakan rangkaian sistem pengapian atau penggunaan platina dan pengapian CDI atau bisa dipanggil dengan kapasitor discharge ignition. Penggunaan pengapian ini baik itu CDI yang arusnya DC atau searah atau arusnya AC atau bolak-balik. Nah, berikut merupakan dari aplikasi kapasitor dari arus yang CDI-nya ini berarus AC ya. Nah, pada gambar AC ini yang CDI-nya ini kapasitor dalam CDI yang unitnya bekerja menyimpan, kita misalkan aja menyimpan arusnya sebesar 100 sampai 400 volt. Itu kalau untuk CDI-nya ini tergantung dari jenis motornya. Nah, ternyata di CDI ini menyimpan arus sebesar 100 sampai 400 volt dari magnet yang telah disearahkan terlebih dahulu oleh dan kemudian dioles diode-nya ketika SCR atau silicon control rectifier yang belum aktif. Fungsi dari rectifier ini berguna untuk menyebabkan kapasitor ini bermuatan listrik berarus dengan cepat. Kemudian karena maka dari CDI ini yang akan aktif itu menyebabkan mengalirnya arus listrik dari anoda A ke katoda. Nah, akibat dari kumparan induksinya sendiri ini menyebabkan ada tegangan dari kumparan sekunder yang menyebabkan tegangan dari kumparan sekunder ini sebesar 15 sampai 20 kilovolt lah, karena lebih besar ya. Karena akibat dari besar ini selanjutnya mengalirnya ke busi yang yang dalam bentuk loncatan bunga api yang digunakan untuk membakar campuran dari bahan bakar yang kita gunakan misalkan dan udara dalam ruang bakar. Sekian dari aplikasi pada kapasitor pada sepeda motor.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Violina, NIM 19231019. Nah teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas mengenai penerapan kapasitor pada beberapa alat elektronik. Yang pertama, saya akan membahas mengenai penerapan kapasitor pada laptop. Pada rangkaian laptop, komponen kapasitor berfungsi sebagai pemerataan arus. Nah, komponen kapasitor yang digunakan pada laptop adalah jenis kapasitor SMD dan kapasitor solid. Yang kedua, yaitu penerapan kapasitor pada alat elektronik, yaitu televisi. Pada rangkaian televisi, komponen kapasitor berfungsi untuk peredam tegangan tinggi, yaitu berkisar 2000 volt atau 2 kV. Pada rangkaian televisi, kapasitor yang paling banyak digunakan adalah jenis kapasitor elektrolit. Nah, kapasitor elektrolit itu sendiri adalah kapasitor yang bahan isolatornya terbuat dari elektrolit. Nah, kapasitor ini berbentuk tabung atau silinder. Kapasitor elektrolit biasa digunakan pada rangkaian elektronik yang memerlukan kapasitas yang tinggi. Kapasitor elektrolit atau elektrolit kondensator atau disingkat dengan ELKO adalah jenis kapasitor yang menggunakan cairan elektrolit sebagai media untuk meningkatkan kapasitas penyimpanan arus listrik. Menurut polaritasnya, ELKO terbagi menjadi dua, yaitu ELKO bipolar dan ELKO nonpolar. ELKO bipolar adalah jenis ELKO yang mempunyai dua kaki, yaitu kaki positif dan kaki negatif. Nah, ELKO jenis ini pada proses pemasangannya tidak boleh sembarangan, yaitu tidak boleh secara terbalik atau bolak-balik. Apabila terjadi kesalahan dalam pemasangan, akan menyebabkan kerusakan, baik itu pada kapasitor sendiri maupun kepada alat elektroniknya. Nah, yang kedua yaitu kapasitas ELKO yang nonpolar. Nah, kapasitor ELKO nonpolar tidak memiliki kaki positif maupun negatif, sehingga dapat dipasang secara bolak-balik. Nah, teman-teman, demikian video mengenai kapasitor pada beberapa alat elektronik. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Hayatul Mardiah. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai penerapan kapasitor pada lampu flash. Nah, teman-teman pasti udah tahu kan ya, kalau kamera dan HP kita itu mempunyai fitur flash yang benar-benar ngebantu kita banget kalau mau ngambil foto dalam keadaan gelap gulita. Tapi teman-teman pernah nggak berpikir, gimana ya cara HP dan kamera bisa menghasilkan cahaya yang cetar membahana badai dalam waktu yang sesingkat-singkatnya itu? Jadi teman-teman, rangkaian lampu flash itu bentuknya kayak gini. Dalam satu rangkaian lampu flash itu terdiri dari saklar yang ada tanda panahnya itu, kemudian ada lampu flash yang disimbolkan dengan R2, sementara R1 merupakan simbol dari resistensi intrinsik baterai. Jadi, waktu keadaan kameranya lagi nggak dipakai, si saklar bakal nempel di terminal nomor 1 dan rangkaiannya bakal jadi kayak gini. Nah, pada keadaan ini, baterai yang dilambangkan dengan Vs akan mengisi kapasitor dengan elektron-elektron hingga kapasitor penuh. Sedangkan pada keadaan ini, lampu yang dilambangkan dengan R2 tidak terhubung dengan sistem, sehingga lampunya tidak hidup. Ingat, karena sumber listriknya searah, maka setelah kapasitor penuh, gak ada lagi listrik yang mengalir di rangkaian. Selanjutnya, ketika kita memotret gambar, si saklar bakal pindah dari terminal nomor 1 ke terminal nomor 2. Dan rangkaiannya bakal jadi kayak gini. Pada kondisi ini, baterai tidak terhubung ke sistem, sehingga yang terhubung ke rangkaian hanyalah kapasitor dan lampu flash atau R2 saja. Muatan negatif atau elektron yang udah diisi oleh baterai ke kapasitor tadi disimpan di salah satu kutub di kapasitor. Kemudian dialirkan ke kutub lainnya hingga mencapai jumlah elektronnya sama atau tegangannya sama. Aliran elektron alias arus listrik inilah yang akan menyebabkan lampu flash menyala. Kemudian setelah tegangannya udah sama, artinya energi potensial kapasitor udah nol kan ya, maka lampu flashnya akan mati kembali. Nah, proses ini terjadinya sangat cepat teman-teman.
Setelah proses ini selesai, maka saklar akan kembali lagi menempel ke terminal 1 dan kapasitor akan kembali diisi oleh baterai dan begitu seterusnya. Pertanyaannya, kenapa harus pakai kapasitor? Kenapa sumber energi lampu flash atau R2 nggak langsung dari baterai aja? Kenapa ya? Baterai dan kapasitor memang sama-sama bisa menyimpan energi listrik, tapi karakteristik mereka beda banget, teman-teman. Baterai punya kerapatan energi yang jauh lebih besar dari kapasitor. Itu artinya baterai bisa menyimpan energi yang lebih besar daripada kapasitor, tapi baterai nggak bisa melepaskan energi secara cepat dan berulang. Di sisi lain, kapasitor memiliki kerapatan daya yang jauh lebih besar daripada baterai, sehingga kapasitor mampu atau bisa melepaskan energi secara cepat dan berulang-ulang tanpa mengalami kerusakan. Sekian penjelasan tentang penerapan kapasitor pada lampu flash dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kuntum Khaira Ummah, NIM 1923-1072 dari kelompok 2 akan mencoba menjelaskan penerapan kapasitor pada alat-alat rumah tangga seperti AC, kulkas, dan mesin cuci. Sebelumnya, komponen kapasitor ini terdiri dari dua buah kepingan yang terletak pada masing-masing sisi kapasitor dan di tengahnya dibatasi oleh material insulator atau disebut juga dengan material dielektrik. Dengan komposisi inilah nantinya kapasitor dapat menyimpan muatan elektron, yang mana muatan elektron ini cenderung hanya mengisi satu sisi kapasitor, sehingga suatu saat kapasitor akan memiliki muatan yang lebih besar dari sumber tegangan. Pada kondisi inilah nantinya muatan elektron akan bergerak dari satu sisi ke sisi berlawanan seiring dengan berjalannya arus. Selanjutnya, pada rangkaian mesin pada alat-alat rumah tangga seperti AC, kulkas, dan mesin cuci, biasanya terdapat minimal dua kapasitor, yaitu kapasitor start dan kapasitoran. Kapasitor start dan kapasitoran ini memiliki ukuran dan fungsi yang berbeda. Untuk ukuran, kapasitoran memiliki ukuran yang lebih kecil dibanding kapasitor start. Kapasitasnya juga dimulai dari 5 hingga 40 mikrofarad, sedangkan kapasitor start memiliki kapasitas 95 hingga 400 mikrofarad. Untuk fungsinya, kapasitor start ini dapat dilihat pada AC. Pada AC kecil yang memiliki ukuran kompresor di bawah 3 pk dan memiliki single fase, kapasitor memiliki fungsi sebagai penggerak utama motor atau kompresor. Ukuran kapasitornya juga disesuaikan dengan ukuran kompresor. Untuk perbandingan, jika kompresornya memiliki ukuran 0,5 pk, maka kapasitor yang dapat digunakan adalah 15 hingga 20 mikrofarad. Sedang kapasitor start ini mudah rusak jika terlalu lama atau terlalu sering digunakan. Jika kapasitor ini terlalu lama atau terlalu sering digunakan, dapat menyebabkan panas sehingga kapasitor mudah rusak. Berbeda dengan kapasitoran yang akan terus bekerja selama mesin beroperasi. Kapasitoran ini juga berfungsi untuk menghilangkan perbedaan fase yang terjadi ketika energi listrik yang dialirkan untuk menjalankan motor satu fase memiliki perbedaan fase antara tegangan dan arus yang disebabkan oleh pengaruh induksi. Perbedaan ini menciptakan terciptanya arus lebih atau wash current dan mengakibatkan perputaran motor menjadi tidak normal. Untuk menghilangkan perbedaan fase inilah maka dipasang kapasitor run.